komputer. Oke, selamat malam para mahasiswa Teknik Industri BOL. Halo, Malam, Pak. Pak. Malam, Pak. Malam. Ini kelas TKDA. Ini adalah pertemuan kita terakhir untuk mata kuliah ini ya, kalkulus 1 ya. Iya, Pak. Udah. Share udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah ya, baik. Sudah, Pak. Sudah. Nah, minggu lalu ini yang soal ini yang belum terbahas Iya, karena nomor 11. waktunya ya. Nah, baik, latihan kita nanti saya tambah juga. Oh ya, sebelum masuk ini saya jelaskan dulu tentang PD linear. perbedaan PD linear dengan PD Bernoulli ya. Jadi saya bagi dua, ini adalah PD linear. PD itu singkatan persamaan diferensial. Satu lagi adalah PD Bernoulli ya. Bernoulli. Sebenarnya PD linear ini bagian dari PD Bernoulli ya. PD Bernoulli lebih luas ya. Bagian. Nah, ini bentuk umumnya ini adalah PD-nya adalah dy per dx tambah px kali y sama dengan qx. Kalau di PD Bernoulli dy per dx tambah px kali y, sebelah kirinya sama ya. Sebelah kirinya sama, kanannya ini ada beda y pangkat n kali qx. Jadi bedanya di y pangkat n. Ya. Di sini kali y pangkat n, di sini tidak ada. Di PD linear karena n-nya 0. Kalau n-nya 0 kan y pangkat 0 1. Jadi di sini apabila PD Bernoulli n-nya sama dengan 0, maka menjadi PD linear. Ya. Soalnya ini, kemudian mediatornya adalah Sx. Ini juga Sx sama. Di sini Sx-nya adalah E berpangkat integral Px dx. Terus sini E berpangkat 1 kurang N. Ya, 1 kurang N integral dari Px dx. Ada 1 kurang N nih. Ya. Kalau N-nya 0, kalau N-nya 0 kan 1 kurang 0, 1. Jadi sama, men. Ya. Kemudian baru nih solusi umum PD, dalam hal ini PD linear. Sini juga solusi umum PD, ini PD Bernoulli. Adalah di sini Y sama dengan 1/Sx kali integral Xx kali Qx kali dx ditambah konstanta C. Ke sini Y pangkat 1 PD Bernoulli Y pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per Sx kali integral Sx kali Qx kali dx tambah konstanta C. Jadi perbedaannya N-nya. Kalau N-nya pada PD Bernoulli N-nya sama dengan 0, ini 1 kurang 0, 1, dia menjadi PD linear. Ini juga hasilnya kalau N-nya 0, 1 kurang 0, 1, jadi Y pangkat 1 sini. Di atas ini 1 kurang N, 1 kurang 0, 1. Jadi semua kalau N pada PD Bernoulli N-nya sama dengan 0, maka PD Bernoulli menjadi PD linear. Sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Cukup jelas sampai sini? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Jelas, Pak. Baru kita masuk ke sini ya soalnya. Jadi X kali dy per dx tambah Y sama dengan X pangkat 4 dengan Y1. Ini syarat apa namanya? Initial condition. Syarat awal. Sama yang 1/5. Atau 1 atau 0 bisa ya. Nah ini biasanya di dalam bentuk soal ini tidak ada X di depannya kan. Harus jadikan 1. Jadi berarti ini tidak ada X-nya di PD linear. Ini adalah PD linear ya. Tidak ada Y pangkat N ya kan. Tidak ada Y pangkat 2, Y pangkat 3, tidak ada kan. Berarti ini adalah bentuk PD linear. Ini dikali dengan 1/X. Supaya X ini menjadi 1. Kan artinya ini 1/X kali X kali dy per dx tambah 1/X kali Y sama dengan 1/X kali X pangkat 4. Kan gitu kan? Semuanya dikali dengan 1/X. Kali 1/X
kali super X. Paham maksudnya? Kiri kanan dikali super X. Supaya ini menjadi satu kan. Supaya kali X kan satu. Tinggallah dy pada X. Jadi bentuknya soalnya harus dimodifikasi. Sehingga sama bentuknya dengan bentuk umum dari PD linear ini. Ini adalah bentuk umum dari PD linear. Jelas sampai sini? Halo? Maka dijadikan satu. Jadi X supaya satu kan kali super X. Jadi bukan ini aja, seluruhnya kali super X. Ini kali super X, yang ini juga kali super X, ruas kanan juga kali super X. Nah, ini super X kali Y per X kan? Atau super X kali Y boleh. Sama dengan super X kali X pangkat 4 berapa? X pangkat? Halo? Super X kali X pangkat 4, artinya X pangkat 4 bagi X. X pangkat berapa? Pangkat, kalau bagi pangkatnya dikurang. 4 kurang 1, 3. Halo? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, ini adalah bentuknya PD linear. Ya, PD linear di mana bentuk rumus umumnya yang tadi dy pada x tambah px kali y sama dengan qx. Ya. Nah, di mana apa? px-nya berapa dan qx-nya berapa? px-nya berapa? Bisa lihat sini. Y ini hilangkan y. Ini 1 per x kali y kan? Jadi ini 1 per x kali y berarti px-nya adalah seper x. Qx-nya berapa? Qx-nya adalah x pangkat 3. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Setelah ini barulah kita cari Sx. Ya, Sx. Ini mediator. Mungkin buku lain tidak pakai Sx ya. Ini mediatornya. Saya peroleh dari Profesor Dr. Dani Handali, almarhum. Ya, sudah tiada. Yaitu Sx adalah E berpangkat integral Px dx. Ini rumusnya yang tadi ini. Kita lihat. Sx adalah E berpangkat integral Px dx. Jadi kita masukkan E berpangkat integral. Berapa Px-nya? Px-nya adalah seper X dx. Ya kan? Ini adalah E berpangkat integral. Seper X kali dx. Dx kali 1 dx per X. Ini sama dengan E berpangkat integral dari dx per X apa? Apa hasilnya? Halo, integral dx per X. Kok nggak tahu rumus? Nggak ingat ya? Integral dx per X hasilnya apa? Ln X. Lupa ya rumusnya. Halo? Lupa, Pak. Oh, Pak. Nah, ini mesti diingatkan lagi nih. Jadi integral dx per X itu adalah ln, sebetulnya ln harga mutlak X tambah C kan. Integral du per U adalah ln U. harga mutlak U tambah C. Jangan lupa Tambah ya. C. Oke. Ya, Pak. Nah, kemudian E berpangkat ln U sama dengan apa? U, ya enggak? Pandang gini. Mengapa ini? Karena A berpangkat log B dalam pokok A, ingat dulu. Ini sama dengan B enggak? A pangkat log B dalam pokok A adalah B. Sehingga kali ini ganti ini kan ln itu adalah logarima dalam pokok E. Dari U berapa? Ini kan AA, ini EE. Sama ya. AA, EE, log B, ini log U. Biasanya adalah U. Ini kalau ini hasilnya B, ya kan? U. Iya. Jadi E pangkat ln U, ini artinya nih E berpangkat log dalam pokok E kan ln. U sama dengan U. Ya. Jadi E pangkat ln U adalah U. Jadi sini di sini E pangkat ln X adalah X, ya, belakangnya. E pangkat ln X adalah X. Nah, baru solusi umum PD adalah Y sama dengan sesuai rumus tadi ini.
Solusi umum PD adalah untuk PD linear, Y sama dengan 1/SX kali dalam kurung integral SX kali QX kali DX tambah konstanta C. Ya. Jadi ini Y adalah 1/SX, SX-nya mediatornya ya, kali integral SX kali QX kali DX tambah C. Ini disederhanakan bentuknya. Kalau aslinya ini kan pakai E berpangkat gitu kan. E berpangkat integral PX DX. Ya. Jadi Y sama dengan SX-nya dari mediatornya adalah X, di 1/X kali integral SX-nya adalah X kali QX-nya berapa? Berapa QX-nya sini? X pangkat 3 DX tambah C. Y adalah 1/X kali integral berapa nih? X pangkat 1 kali X pangkat 3 berapa? X pangkat 1 kali X pangkat 3, X pangkat 4 enggak? S pangkat 4. Ya, tambah konstanta C. Kita kurung biasa aja nih ya. Jadi Y adalah 1/X kali, rumusnya apa? Integral X pangkat N adalah, lagi. Rumus integral X pangkat N dx apa? 1/. Pangkat tambah 1, ya kan? N tambah 1, X pangkat tambah 1, tambah C. Jangan lupa ya, ini sama dengan U pangkat NDU sama. 1/pangkat N plus 1, U berpangkat N plus 1 tambah C. Sama ya? Ya, Oke? Pak. Ya. Jadi sini 1/4 tambah 1, 1/4, tambah 5, 1, 1/5, X pangkat S pangkat N 5. plus 4 tambah 1. 5 kan? 5. Tambah C. Iya. Iya. Ini mau biar begini aja atau mau dikaliin boleh. Kalau dikalikan nih 1/5 kali 1/X dikali X pangkat 5 berapa? X pangkat 5 S bagi X pangkat pangkat 4. 5 kurang 1, ya nak? Kan ini X pangkat Iya. 5 bagi X artinya. Tambah, hati-hati nih, Iya. 1/X kali C per X ya. Kalau C enggak per kalian X. 1/X kali C per X. Hati-hati. Atau biarkan begini aja boleh, terserah. Kalau SC kan boleh Oke. berhenti mana aja gitu. Ya. Sudah paham di sini? Ini belum Iya, selesai, Pak. ini baru solusi umum. Dia kan kasih tahu ini. Syarat awalnya Dengan atau tadi inisial dimasukin ya, Pak? Ya. Y Oh ya, satunya. ini nulisnya boleh ini YX. Ya, boleh tulis YX. Y itu YX. Nah, kita salin sini ya. Iya. YX sama dengan berapa tuh? Anda dapatnya 1/5 X 1/5. pangkat 4 Ya. plus Ditambah CX. C per X. Ya, nak? C per X. Betul ya? C per X, betul ya? Ya. Oke, kemudian kasih tahu Y1 adalah 1/5. Y1 sama dengan Y1 sama dengan 1/5. atau 1 atau 0 boleh aja itu kan. Ini kan diketahui. Masukkan nih Y1, X-nya 1. 1/5 kali 1 pangkat 4 1/5 kali ditambah 1 C per pangkat 1. tambah C per Nah, itu nilainya 1. 1/5. 1/5 kali 1 pangkat 4 kan 1. Dikali 1/5, 1 1/5. C bagi 1/5 1 C. plus C. Oh Ya, ini iya, betul. 1/5 coret kan. C 0. Ya. Bisa 0, bisa enggak ada angka berapa gitu kan. Baru masuk sini. Solusi umum. Bukan solusi PD aja ya. Umumnya hilang. Sorry. Umumnya hilang ya. Solusi PD adalah YX atau Y saja boleh. YX sama dengan 1/5 X pangkat 1/5 X 4. pangkat C-nya 4 diganti plus dengan C 0. 0. Oh. 0 bagi X. 0 bagi X kan 0. 0. Ya. Jadi Kecuali kalau sini 1/5 X 1/5 pangkat ya. Kalau di Ya. sini 1/5 berarti hasilnya 1, C1. Jadi C-nya 1 di sini. Ya. Jadi 1 ini per YX X sama jadi dengan 1/5 kali X 1/5 X pangkat pangkat ditambah tambah 0. Ya kan? 0. Atau 0-nya hilang aja. YX sama dengan atau Y saja 1/5 X pangkat. 1/5 X pangkat 4. Ya, inilah solusi PD-nya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Iya, Pak. Ini Jelas, contoh Pak. dari PD Linear. linear. Ya, contoh lainnya misalnya seandainya tadi ya, karena dapat kan ini PTP. tadi YX sama dengan 1/5 X pangkat berapa tadi? 5 ya.
sorry, 1/5 X pangkat 4 ya. 1/5 dari X pangkat 4 ditambah C per X. Kalau initial conditionnya saya gantinya, ini saya ganti ya. Ini yang given. Y1-nya adalah 2/1/5, misalnya gini. Ini given, diketahui. Ini diketahui ya. Diketahui. Ini contohnya. Jadi kalau kita masukkan dari sini, kita masukkan apa? Y1. Y1 X-nya sama 1/5 dengan kali 1/5 1 kali pangkat 4. 2. C per 1 sama C1 dengan sama dengan 2/5. 2,5. 2/5. Jadi ya. 2/5. 1 pangkat 4 kan 1. Ya. 1/5. C bagi 1 C, 2/5. Maka C C sama berapa? dengan 2/5 dikurang 1/5. 1/5. Jadi 2. ya 2 betul. Baru jawab nih solusi PD ya. Solusi Solusi PD persamaan sama dengan diferensial adalah YX sama dengan YX sama dengan 1/5 X 1/5 pangkat 4. X pangkat C-nya 4 kita ganti. plus C-nya kita 2 ganti dengan 2 per X. 2 per X. Ya selesai ini. Sudah jelas contohnya gitu. Misalnya kalau bukan 0 ya. Iya, Paham? Pak. Paham, Pak. Nah. Ada pertanyaan nggak sini dulu? Halo, dari rekan-rekan yang lain? Para mahasiswa? Pak. Ada yang kurang jelas? Belum. Ya ini termasuk diuji ya. Termasuk diuji. Ya, harus dipelajari ya. Baik. Sekarang contoh dari PD Bernoulli ya. Ya bisa soalnya bisa gak X kali DY per DX ditambah 2Y sama dengan Y pangkat 3 dari X pangkat 4 misalnya. Nah, selalu ini jadikan 1. Ya, DY per DX ini harus jadikan 1. Koefisiennya. Supaya X jadi ini kan berarti ini dikali dengan 1 per X. Betul enggak? Halo? Jelas Ya, enggak? Pak. Ya, depannya enggak boleh ada variabel X atau X Harus kuadrat. per ya, Pak. Harus jadikan 1. Jadi ini Ya. supaya jadi 1 dikali 1 per X. Kalau ini X kuadrat, sini apa? Kali 1 per X kuadrat. Ya enggak? X pangkat 3 kali 1 per X pangkat 3. 1 per 3. Nah, enggak boleh buat 1 per X kali X DY per DX tambah 1 per X kali 2Y. Terus ini 1 per X 1 per X kali Y pangkat 3 X pangkat 4. Jadi ini coret tinggallah DY per DX per ini DX 2 per plus X 2 kali Y per kan? X. Ya. Ini enggak? 2 Ya. 2 per X kali Y. Ini adalah Y pangkat 3 X pangkat 4 bagi X pangkat 3. Ya, betul. Nah, ini adalah PD Bernoulli ya. Karena ada Y pangkat N-nya. PD Bernoulli. Ya. Ini bentuknya adalah PD Bernoulli. Mengapa? Karena bentuk umumnya adalah DY per DX. 1 koefisiennya ini maka jadi 1 tambah PX kali Y sama dengan Y pangkat N kali CX. Anda lihat nih ini. Nah, di sini tentukan PX-nya berapa? Berapa PX-nya? Y-nya sama kan? Berarti PX-nya adalah 2 per X. Kemudian berapa QX-nya? QX-nya adalah X pangkat 3. Ya enggak? Dan berapa N-nya? Y pangkat N. N-nya berapa? Halo? Berapa N-nya? Oh, ada suara. 3. Iya, N-nya 3. Betul. Nah, selalu kita cari mediatornya Xx sama dengan berapa? Xx adalah, hati-hati ini PD Bernoulli, E berpangkat 1 kurang N, ada ya, integral PX dx. Jadi E berpangkat 1 dikurang, hati-hati ini, N-nya 3, integral 2 per2 per X, X, ya, PX-nya 2 per X,
kali DX. Kali Sama DX. dengan E pangkat berapa nih? 1 kurang E 3 berapa? pangkat min Min 2. 2. Terus ini ya, Integral 2 ini boleh keluar kan? Dikeluarkan 2 kali 2 X DX. integral DX per X. Ya. Jadi ini adalah E berpangkat min E 4. pangkat min 4. Nah, min 4 ini. Integral DX per X apa tadi? Integral DX per X adalah ln X. X. Dan ingat pangkat ini dipindahkan ke belakang. Ya, dipindahkan ke belakang jadi apa? Halo? Pangkat Jadi pengali ini pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Jadi ini sama Oh, E berpangkat ln X ln pangkat X min 4. pangkat min 4. Iya kan? Nah, saya tambah lagi ini ada rumusnya apa? Mana tadi yang ada rumus? Coba rumus tadi. Oh ini. Di sini kalau ada log, ini ingat enggak? Log A pangkat N adalah pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali kan? N Log A. log A, ya enggak? Kemudian Iya. pengali pindah ke belakang jadi pangkat. Pangkat. Ini balik ya. Jadi Iya, Pak. pangkat dibawa ke depan sebagai pengali pindah ke belakang menjadi pangkat. Itu yang tadi itu. Ya, yang kita jelaskan di sini. Ya. Pengali pindah ke belakang jadi pangkat. Nah, E pangkat ln U, ini U-nya adalah E pangkat min 4. Ya enggak? Halo, sampai sini jelas? Saya kasih materinya juga ya. Materi dari buku saya. Halo? Ya, Pak. Ada yang di WA group saya kirim ya materinya. Khusus Oh ya, PD. PD linear tuh, Pak. Yang PDF kan, Pak? Ya, Ya. ada PD linear ya. Ya, PD linear, Pak. Bab 6. Ya, Bernoulli. Oh ya, nanti saya tambah lagi kalau mau. Nah, ini S pangkat 4. Baru cari apanya? Cari setelah ini apa yang Anda cari? Solusi umum PD. Nah, apa rumusnya? Ingat tadi yang saya terangkan di awal tadi. Ini. Solusi umum PD ini adalah I pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per SE kali integral SE kali QE kali DX tambah C. Ya kan? Jadi, di sini solusi umumnya ya Y pangkat 1 kurang N, 1 kurang N per SX kali integral XX kali QX kali DX ditambah konstanta C. Nah, tadi SX-nya udah cari ya. Berapa SX-nya? SX-nya kita sudah cari menjadi X pangkat min 4. Betul enggak? Kalau E pangkat ln U, U-nya X pangkat min 4. Dimasukkan sini. N-nya 3 ya. N-nya 3 nih. N-nya 3. Jadi ini Y pangkat 1, N-nya 3. 1 kurang N. 1 kurang 3. SX-nya adalah E pangkat min 4. Ya enggak? SX-nya Iya, adalah Pak. nih. X pangkat min 4. Min 4, betul. Kali integral SX-nya adalah X pangkat min X 4. min 4 Nah, QX-nya apa tadi? kali QX-nya QX-nya di sini berapa X QX-nya? pangkat 3. Ya, X pangkat 3. Kali S pangkat 3 mau dikurung-kurung boleh gini. DX tambah DX C. plus C. Nah, Y pangkat berapa nih? 1 kurang 3 berapa? Min 2. Min 2. 1 kurang Min 3. 2 Min 2. per Oh ya. X min Ini 4. min 2. X pangkat min 4 ini bisa naik ke atas enggak? Jadi Bisa. plus pangkat 4. Ya kan? Iya. Seper X pangkat min 4 kan X plus X pangkat plus 4. Betul enggak? Kalau dipindahkan pangkatnya berubah. Min 4 jadi tandanya. Min 4 jadi plus 4. Terus ini integral. Ini kita jumlahkan berapa sini? X Pangkat min 3 tambah min X pangkat 4 min tambah 3. 3 kan 1 X. 1. Min 1. Min 4 tambah 3 kan min 1. Iya, min DX 1. tambah C. Hati-hati. Nah ini Y pangkat min 2 adalah seper Y kuadrat. Ini tetap salin. Nah ini tadi ini kalau pangkat min 2 pakai rumus F pangkat N. Tapi kalau pangkat 1 turunkan ya. Boleh enggak? X pangkat min 1 itu adalah DX kali DX adalah DX per X. Ya kan? Tambah C. Ya kan? Iya. X pangkat min 1 adalah seper X. Ya kan? Sehingga seper Y kuadrat berapa? Min 2 X pangkat Min 2 X 4. pangkat 4.
Ini adalah ln X. Ln Ya enggak? X. Integral dFi Ya. ln X tambah C. Udah. Sebenarnya ini enggak usah dikalikan, biar dia begini. Udah, cukup. Ya, kalau esai bisa berhenti di mana aja ya. Halo? Baik, Pak. Cukup jelas sampai sini? Jelas. Masuk, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik. Ya, seperti itulah antara beda PD linear dengan PD Bernoulli. Bernoulli. Apabila PD Bernoulli ini n-nya sama dengan 0, tadi saya bilang kan, apabila n-nya sama dengan 0 di awal tadi, maka semuanya berubah menjadi PD linear. Betul enggak? Sini. Kalau n-nya 0, y pangkat 0 1. Sama kan? 1 Iya. kali qx. Di sini 1 kurang 0 1. 1 kan di depan ini 1 arti ya. Ditulis. Sini juga 1 kurang 0 1, y pangkat 1. Ini 1 kurang 0 1 seper sx ya kan? Dan seterusnya sama. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jadi bedanya PD linear PD Bernoulli itu di n-nya ya. Kalau n-nya 0 jadi PD Bernoulli berubah menjadi PD linear. Yang Berarti kalau mengemukakannya, misalnya soalnya PD Bernoulli terus nanti itunya diketahui 0, solusinya pakai yang linear ya, Pak? ya betul, tapi jarang gitu ya. Jarang sekali. Kalau dia apa, hati-hati ada agak mungkin yang buat begini ya. dy per dx, misalnya, terus ditambah misalnya y per x, itu di sini sama dengan misalnya x pangkat 2 per y pangkat 3. Nah ini enggak mungkin. Nggak boleh di bawah letaknya, harus di atas. Kalau ini salah ya. Jelas ya? Jadi kalau ada begini, hilangannya gini nggak mungkin nih. Jadi yang soal ini nggak bisa diselesaikan. Jadi ini ada dy per dx tambah y per x, nah, gitu. Sama dengan apa? Dengan X X pangkat pangkat 2 aja. ya. Y pangkat n, y pangkat 3-nya di bawah nggak boleh. Yang benarnya kalau ini y pangkat 3 kali x kuadrat, letaknya di atas. Pangkat n-nya positif, nggak negatif ya. Jadi kalau naik ke atas y pangkat min 3 kan? Nggak boleh. Iya. Ya. Jelas ya maksudnya? Ya, Pak. Mungkin kalau dia masuknya mungkin ya n-nya bisa negatif gitu ya. Y pangkat min 3, jadi bisa jadinya masuknya ke situ. Umumnya ini positif ya umumnya. Ya. Oke, jadi kalau ada jumpa gini ya kita jadikan PD linear aja. Ya ini Bernoulli, kalau ini linear. Ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. sekarang Jelas, Pak. waktunya Anda bisa tanya apa saja yang Anda kurang mengerti. Saya bisa jelaskan. Oh ya ini powernya harus saya colok 19%. Oke. Apa yang Anda mau tanya? Halo? Belum ada, Pak. Hah? Kok belum ada? Berarti yang kabarnya belum dipelajari ya? Maksudnya yang Berarti- ditanyakan Hah? belum ada, Pak. Belum ada. Jadi kadang-kadang soal itu bisa dimodifikasi ya. Jadi contohnya ini contoh aja ya. Saya integral dari apa ya? Misalnya x kuadrat ditambah 5 dx. Oke. Nah, kalau hitung cara biasa, ini kan kita hitungnya kan seper n plus 1 x pangkat n plus 1. Betul nggak nih? Ini x pangkat n, betul nggak? Ditambah integral 5x apa? 5 dx, integral 5 dx adalah 5x. Ditambah c ya. Kalau tak tentu ya. Nah, ini kita bikinlah tertentu misalnya. Ya. Ini paham nggak nih? Halo. Ini sederhana sekali. Integral x kuadrat plus 5 kurung dx adalah seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah integral 5 dx. Ini, kalau nggak bisa begini, boleh gak
Model ini sama agak gini ya. Atau ini dulu dipecah nih. Boleh nggak ini dipecah jadi apa? Integral X kuadrat dx ditambah integral 5 dx. Gitu. Sama juga. Ini dikerjakan seper 2n plus 1 X pangkat n plus 1 tambah 5-nya boleh keluar integral dx X kan. Nah, ini integral tak tentu tambah C. Tapi kalau sini saya kasih agak batasnya 01, berarti ini 01, 01, ya kan? Sini agak batasnya 01, itu enggak? Iya, Agak Pak. batasnya 01 sama kan? Nah, ini hasilnya berapa? 1/2 tambah 1 1/3 1/3 X X pangkat pangkat 3 tambah plus 5X 5X. ini Harga batasnya 1. karena 1. Nah, ini Dimasukin masukkan ya, Pak. 1/3 dari 1 pangkat X. 3 Ya, 1/3 kurang dikurangi 0 0/3. pangkat 3 plus Ya, X pangkat 3 5. batas atas kurang X pangkat 3 Iya. batas bawah tambah 5 kali 5 kali X 1 batas atas 1 kurang batas bawah 0. dikurangi 0. Nah, 0-nya hilangnya kan? Berarti tinggal 1/3 kali 1 1/3 tambah 5. Hasilnya 5. 5/3. 5/3. Nah, ini soalnya bisa saya modifikasi gini. Integral 01 X kuadrat tambah C, ya, tambah C dx. Nilainya 5/3. Lantas saya tanya C-nya berapa? Anda tahu C-nya pasti 5, betul nggak? Halo? Jadi kadang-kadang soal cari hitung biasa Anda tahu. Sekarang ya balik. Ya, soalnya ini sedikit ubah. 5 itu diganti C, hasilnya sudah tahu 5/3. Berapa C-nya? Paham nggak Mas saya? Halo? Ini seperti pilihan ganda sering Berarti terjadi ini. Nah, C-nya berarti cara ini kerjanya dulu sama. ya, Pak. Cara kerjanya ini sama yang tadi di atas sama, yaitu apa? Seper n plus 1 X pangkat n plus 1 ditambah C integral dx kan X. CX, C dx, Ya, CX. dx. Ya. Nah, agak batasnya 01, nilainya 5/3. Ya nggak? Nah, terus Iya, Pak. ini adalah seper 3 X pangkat 3 X pangkat 3 tambah plus CX 01 CX nilainya 1. adalah kan gini ya, mungkin gini Iya. boleh. Ini juga boleh. Nilainya 5/3. Nah, dimasukkanlah 1/3 kali 1/3 kali X pangkat 3 1 batas kurang atas 0, 1 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3 ya, plus batas atas kurang C, batas bawah ya. Ditambah C kali X 1 batas min 0. atas 1 1 batas min bawahnya 0. 0. Nilainya sudah tahu 5/3. 5/3. Nah, Berarti ini 1/3 hilang plus ya kan? Ini 1/3 plus C plus sama C, dengan ya, 5/3. C sama berapa C? dengan C sama dengan 5/3 dikurang 1/3. dikurang Hasilnya 1/3. C sama dengan 5. betul enggak 5 sini? Nah, gitu. C ini benar enggak 5 nih? Ya kan? Benar. Ya, Nah, sama. gitu. Jadi soal tuh dibolak-balik gitu ya. Paham ya? Kalau ini cara biasa kita selesaikan dan ini dimodifikasi. Jawabannya udah tahu. Angka yang ada di dalam ini diubah dari C jadi Y jadi apa aja atau huruf apa aja ini buat A ya boleh juga atau harga batasnya diubah harga batasnya. Nah sekarang saya lihat ya saya bikin ya soalnya ini satu ini saya ganti A ya. Jadi soalnya bisa dimodifikasi ya integral 0A ini 0A integral 0A X kuadrat plus 5 dx nilainya 5/3. Tentukanlah A. Nah, jadi soal yang satu ini saja bisa kita ubah macam-macam kan? Apakah dalamnya yang kita ubah 5 ini tadi jadi C? Apakah satu ini saya ubah dengan A? Boleh kan? Nyatanya A. Berapa A? Nah, ini sama kan? Kita selesaikan seper 2 plus 1. Ya, 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1 tambah 5 integral 5 dx X sama dengan harga batas 0A ya. Harga batas 0A sama dengan
5/3. Terus ini sepertiga X pangkat 3 ditambah 5X agak batas 0A. Sama dengan 5/3. Nah, sekarang masukkan sepertiga kali X pangkat 3 batas atas A pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0/3. Tambah 5 kali X batas atas A dikurang X batas bawah 0. Sama dengan 5/3. 0 ini nggak usah lihat ya. Sepertiga Nah, A, sepertiga A pangkat 3 A pangkat tambah 3 per 5A 5A sama dengan 5/3. A Nah, per 3. sekarang supaya hilang pecahnya dikali 3 enggak? Ya, Ini bunyi 3 ini. Sepertiga kali 3 1. A pangkat 1 A 3. pangkat 3 plus 3 kali 5 15. 15. A Nah, 5/3 ini 15. 16/3 ya. 16/3 ya. Kali 3 16 enggak? Ya, Nah, ini gimana mencari A-nya? Betul enggak A-nya 0 itu? Ya. Nah, ini kalau cara biasa enggak bisa kan? Itu kita gunakan segitiga Pascal. Ya. Saya salin ya. Tadi apa? A pangkat 3 A pangkat tambah 3 plus 15A sama 15A dengan 16. 16. Betul ya, 16 ya. Oke. Ini saya susun nih. Ini artinya 1 kali A pangkat 3. Ini enggak, koefisiennya 1 enggak nih? Enggak ditulis tuh. Ya, Pangkat 2 enggak ada. Ditulis juga 0 kali A pangkat 2 tambah 15 kali A 15 sama dengan sama dengan atau kurang 16 sama dengan 0. Ya enggak? Pokoknya yang kanan 0. Sudah paham maksudnya? Yang ini enggak ada angkanya 1 gitu ya. Koefisien 1. Kemudian pangkat 2 kan enggak ada. Pangkat 3 langsung A. Jadi harus saya tulis urut A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1 bilangan. Nah, berapa koefisien ini? 1, ini 0, ini 15, ini berapa angka? Min 16. Ini namanya rumus Horner ya, pakai rumus Horner. Pernah dapat di SMA? Rumus Horner. Dari 16 ini, kalau gini ya. Dari angka 16 ini kita cari faktor 16-nya berapa? Ataunya 16 ini habis dibagi dengan plus minus 1 enggak? Artinya 16 habis dibagi 1, 16 habis dibagi min 1. Habis dibagi dengan plus minus berapa lagi? Halo? 2 bisa? Bisa kan? 16 bagi 2, baik plus maupun min. Setelah 2, 3 enggak bisa. 4 bisa? Bisa. 5 bisa? Enggak genap ya. 6 enggak bisa. 7 enggak bisa. 8 bisa kan? Dan angka 16 sendiri. Ya. Dan angka itu sendiri. Ini turunkan 1. Terus ini, tadi angka kita coba 1 dulu ya. Jadi A sama dengan 1. Oh, 0 enggak ada ya. Harusnya dia 1 ya. Oke. 1. Coba. 1 kali 1. 1. Tulis sini 1 nih. 0 tambah 1. 1. 1. 1 kali 1. 1. 1. Jumlahkan. Oh, ini jumlah ya. Jumlahkan 16. 1 kali 16. 16. Jumlahkan 0. Ini 16. sisanya 0. 0. Kalau sisanya 0 tuh habis dibagi. Ya enggak? Kalau sisanya tidak 0 artinya tidak habis dibagi. Tidak dapat diuraikan. Ya, tidak habis dibagi. Itu sama tidak dapat diuraikan. Nah, ini karena 0 dapat diuraikan. Ini A. Ini artinya kalau A sama dengan 1 dipindahkan A kurang 1 0 enggak? Ya kan? Halo? Ya. A sama dengan 1 berarti A kurang 1 0. Berarti ini A kurang 1 kurung. Ini koefisiennya 1 tambah 1 tambah 16. 1 tambah 16. Sama dengan 18. 0. Nah, bukan. Ini koefisiennya. 0. A pangkat 3 Oh, dibagi koefisien. A pangkat 1. Ya. A kurang enggak? A pangkat 3 bagi A pangkat 1 adalah A pangkat 2 kan? Setelah A pangkat 2 kan A pangkat 1. Ya. Sudah itu bilangan.
Nah, ini bisa diuraikan enggak? Ini kan menjadi A-1, ini A kuadrat tambah A tambah 16. Bisa diuraikan? Nggak bisa kan? Jadi tinggal yang ini nggak bisa diuraikan lagi. Coba berapa kali berapa yang jumlahnya 1, hasil kali 16. Nggak bisa kan? Nggak ada minnya. Ya kan? Nggak ada. Berarti ini tidak Iya. bisa dikerjakan. Yang ini kita ambil. Jadi A sama dengan berapa? A ini kan A kurang 1 1. sama dengan 0. Ya enggak? Berarti A berapa? Iya. 1 kan? Betul enggak A1 A ini? sama Kita lihat dengan soalnya. 1. Kita Iya. lihat di soalnya tadi yang ini A-nya 1 kan? Ini 1. Benar nggak? Iya. Berarti ini Benar, Pak. pakai rumus benar. Ya. Jelas? Jadi soal yang Jelas, sama Pak. bisa dimodifikasi, bisa ditukar-tukar Menjadi 3. jawaban. Nah, paham ya? Itu yang kita latihan minggu Ya, lalu Pak. kan? Ada kan? Minggu lalu soal kita lihat bentuknya mirip itu. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Mau tanya, Pak. Mau tanya, Pak. Ya silakan. Ini untuk yang A kuadrat plus A plus 16, ini kita cari akarnya pakai rumus yang B kuadrat plus Pakai rumus ABC bisa, tetapi angkanya coba kita lihat. Atau kita lihat diskriminannya kalau kecil 0 tak dapat diuraikan. Coba kita periksa ya. Diskriminan rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Diskriminan adalah B-nya nih. Ini B-nya nih adalah A itu udah A-nya 1, B-nya 1, C-nya 16, ya kan? Kalau A kuadrat tambah A tambah 16 sama dengan 0, ini kan ABC nih. A, B, C ya. A-nya adalah koefisiennya 1, B-nya juga 1, koefisien A-nya, C-nya angka 16. Nah, kita masuk nih, B-nya 1 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 16. Apa yang terjadi? 1 dikurang 4 kali 16, 64. Berarti D-nya sama dengan berapa? 1 kurang 64 berapa? Min 63 ya? Kalau min itu kecilin 0 enggak? Anda ingat enggak? Kalau diskriminannya kecilin 0, tidak ada akar yang real ya. Tidak ada akar yang real. Ini artinya tidak ada akar itu yang X ya. Akar yang real. Nggak ada akar yang real. Nggak ada. Yang ada imajiner. Kita bicara ini dalam bentuk real ya. Ini yang maksudnya yang diperiksa ya. Sama yang ini. Ya, paham maksudnya? Bang. Ya. Ini untuk periksa. Jadi ini tidak dapat diuraikan karena diskriminannya negatif. Kecil 0. Tidak ada akar yang real. Berarti yang ada akar kompleks. Mungkin akar kompleks atau imajiner ya. Kita bicaranya real. Ini real. Jadi A-nya dapatnya 1. Betul kan benar soalnya ini. A-nya 1 sini. Ini juga A-nya 1 sama. Sudah jelas? Ya, apa ada yang tanya lagi? Jadi kalau kita cari itunya pasti jawabannya mengandung akar min. Kalau akar min itu adalah bilangan imajiner. Ya, ada I-nya. Akar min 1 ada akar min 1 sama dengan imajiner. Ya. Ya, silakan. Lagi ada yang tanya? Ini hari terakhir saya belajarnya karena mata kuliahnya belum tentu ada lagi yang biring ke saya bisa sama dengan Anda ya. Maksudnya yang bukan sama kalkulus lagi tapi yang lain mungkin dosanya lain lagi gitu ya. Silakan. Halo. Pak, ya. Kalau pakai rumus yang akar ABC itu kan tahu nggak? Iya, rumus ABC dapatnya negatif. Ya, karena percaya kita buktiin ya. Ini saya gantilah ini coba ya, ini X kuadrat tambah X tambah 16 sama ya. Ya, X yang minus kuadrat B tambah kurang X lebih. tambah 16 ya. Sama dengan 0 supaya memudahkan. Di sini kan A ya, saya ganti A-nya X kuadrat tambah X tambah 16 sama dengan 0, berarti sini koefisien A-nya 1, terus B-nya juga 1,
C-nya 16. Coba pakai rumus. X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4C. Yang saya cari itu ini yang tadi. Akar B kuadrat min 4C ini D, diskriminan ini namanya. Per 2A. 2 ya. Nah, min B, B-nya 1 plus minus akar B kuadratnya B-nya 1 pangkat 2 min 4 A-nya 1 C-nya 16 per 2 kali 1. Kali 1. Jadi X12-nya adalah min 1 plus minus akar 1 kurang 64 per 2. Min 1 plus minus akar min 63. Nah, ini kan akar 63 per 2. Per 2. Min 1 plus minus. Terus ini bisa dipecah akar 63. Ya enggak? Kali akar min 1, betul enggak? Plus 1. Ya. Per 2. Nah, 63 itu 9 kali 7 ya. Min 1 plus minus akar. Akar 9 kali akar 7, betul enggak? Kali, ini adalah I, imajiner ya. Ingat, akar min 1 sama dengan imajiner. Ya. Per 2. Sehingga ini hasilnya min 1 plus minus akar 9 3. 3I akar 7. Ya enggak? Ini jadi 3 kan? 3I akar 3 kali I kali akar 7 per 2. 2. Jadi jawabannya ini kalau mau bikin ini adalah min setengah plus minus 3 per 2I akar 7. Anda lihat, ini adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu apa? Bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nggak boleh ada imajinernya. I. Sudah jelas? Makanya kita periksa D-nya ini yang diskriminan tuh ini diskriminan. Ya, diskriminan tuh yang akar tadi kan saya cari sini. Diskriminan adalah D adalah B kuadrat min 4C. Itu D. Sudah paham? Ya, Pak. Ya. Jadi sia-sia Anda cari akarnya mengandung bilangan kompleks, harus real. Jadi ini tidak boleh. Karena ada boleh yang kita ambil yang real. Yang realnya tadi apa? A-nya sama dengan 1. Nah, ini yang kita ambil. Sudah jelas sampai sini? Halo? Yang lain jelas Jelas, nggak? Pak. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Silakan ya. Ya. Ya, bentuk-bentuknya sering dibuat demikian ya. Modelnya. Oke. Apa lagi? Harusnya yang minggu lalu dipelajari sehingga hari ini bisa tanya kalau kurang jelas. Ya. Ini enggak ada waktu ya, kerja sibuk terus ya. Kayak contoh kemungkinan modifikasi dari soal-soal yang lain. Sama aja. Seperti limit contohnya ya, limit juga Iya. gitu. Sama aja semuanya sama. Jadi kita cari seperti biasa dulu, kemudian kita bisa ini lagi save ya. Kita modifikasi gitu. Kita ubah angkanya diganti dengan huruf A atau B atau C atau apalah X ya, boleh enggak. Oke ya. Misalnya ini limit X menuju berapanya? 2. Nah, kalau saya coba dulu ya, X kurang 2 dikali X tambah 1. Oke. Ini berapa nih? X kuadrat. Oh, ini 3 mungkin ya. 3. Jadi ini 3 tambah min 2, 1 ya. Apa lagi ya? 5 nih. Ini 5. 5 kurang 2, 3 ya, plus 3. Jadi kuadrat 10 sama, ditambah jumlah nggak sama, kalinya sama. X tambah hasil kalinya sama, min 2, min 10. Kalau diuraikan jadi ini kan, saya tulis ini. X kuadrat tambah 3X kurang 10 per X kurang 2. Kan ini kan Anda ada 2 cara bisa selesaikan. Halo. Ini bisa caranya Anda faktorkan. Di bawahnya X min 2. Di atasnya ini kan. Jumlahnya plus 3. Ini enggak? Jumlahnya plus 3. Hasil kalinya ujung kali ujung.
Ini 1 depan nih. 1. 1 dikali min 10. Min 10. Berapa kali berapa? Pasti 5 kali 2. Betul nggak? Supaya benar jumlahnya, yang mana minnya? Di 5 atau 2? Halo. Supaya dapat plus 3, minnya di 5, angka 5 atau angka 2? Min 2. Iya, di min 2 ya. Di angka 2-nya minnya. Betul kan? 5 ditambah min 2, artinya 5 kurang 2, 3. Sekalinya, nah kalau sekali enggak masalah, minnya mau di 5, min di 2 sama aja, tetap min 10. Ya kan? Ini. Sehingga ini menjadi X kurang 2, X tambah 5. Betul enggak? Nah, ini coret. Ya kan? Maka tinggal apa? X tambah 5 aja. Jadi ini 5, X-nya 2, 2 tambah 5 berapa? 7. Nah, dapat limitnya 7. Ini cara pakai apa? Penfaktoran, penguraian. Nah, sekarang pakai dalam hospital. Karena kalau kita masukkan, ini nilainya 0 kurang 0 ke 0 enggak? Coba lihat. Ini 2 kurang 2, 0 nih. 2 kuadrat berapa? 4. 3 kali 2, 6. Nah, 4 tambah 6 berapa? 10. 10 kurang 10 berapa? Ini adalah 0 per 0. 0. Berarti ini menggunakan dalil hospital. Hospital. Nah, kita pakai dalil hospital, yaitu X kuadrat turunkan 2X. 3 kali X turunannya 1. 10 turunkan 0. 1. Ini bukan U per V, hati-hati ya. Pemilihan turunkan sendiri per penyebut sendiri. 1 X diturunkan 1, min 2 turunkan 0. Ya enggak? Jadi hasilnya sini adalah limit X menuju 2. Ini 2X plus 3 per 1. Nah, kita masukkan nih. X-nya kita ganti 2 kali 2 tambah 3 per 1. Berapa? 4 tambah 3, 1. 7 per 1. Adalah 7. Sama namanya? Sama. Oke, nah sekarang modifikasi. Modifikasinya 10-nya saya ganti dengan atau 3-nya saya ganti dengan P. Nah, 10-nya ganti Q. Coba. Ya, soalnya saya bikin ya, limit X menuju 2 gitu. 3-nya saya ganti P plus 3. Ya. Jadi X kuadrat plus PX. Terus ini min 10 ya. Atau mungkin min Q boleh enggak? Min Q boleh. Min Q. Jadi P-nya 3, Anda lenti ya. Betul enggak? P-nya 3, Q-nya 10, betul enggak? Min Q. Atau tambah Q. Betul, Pak. Kalau tambah Q ini min 10, betul enggak? Iya, Ya. Pak. Terserah ya mau yang mana. Per X min 2. Nah, ini nilainya sudah tahu 7. Dia tanya berapa P dan berapa Q. Dia tanya dua-duanya, berapa P dan Q. Nah, ini modifikasinya gitu. Nah, caranya gimana? Untuk menyelesaikan ini, kita boleh gunakan apa? Dalil L hospital. Betul nggak? Itu apa? Limit X menuju 2. Coba turunkan. X kuadrat turunkan 2X. P kali X turunannya 1. Q turunkan konstan 0. Per X turunkan 1. 2 turunkan 0. Sama dengan 7. X-nya kita ganti 2. X-nya kita ganti ya. Berarti 2 kali 2 ditambah P kali 1 P per 1 sama dengan 7. Nah, ini hasilnya apa? 4 ditambah P per 1 sama dengan 7. Atau 4 tambah P bagi 1 kan 4, 7. Berapa P? P adalah 7 kurang 4, berarti P adalah 3. Betul nggak P 3 tadi? Halo, P-nya 3 enggak nih? Nih. Ya, Pak. Halo. Benar. Ya, P Pak. benar 3? Oke. Iya, Nah, Pak, kemudian betul. bagaimana kita mencari Q-nya? Nah, Q Benar, itu benar. adalah tadi ini saya bilang tadi seperti ini tadi. Mana? Ini dapat diuraikan. Ini sebenarnya kalau saya bagi ini bagi ini hasilnya X tambah 5 enggak? Coba, karena X min 2 saya coret, ya kan? Jadi X kuadrat tambah 3X kurang 10 dibagi X min 2 pasti dapatnya X plus 5. Ya kan? Halo? Artinya habis dibagi. Kalau habis dibagi sisanya 0 enggak tadi? 0. Halo? Ya. Kalau habis dibagi sisanya 0 kan? Berarti ini Iya. kita bagi berekor. Jadi ini kita bagi ya.
Berarti X kuadrat tambah PX kurang Q per X min 2. Ini kita bagi berekor, ini kan soalnya limit X menuju 2 sama dengan 7. Ini kita bagi berekor, enggak usah ini dulu. Kita bagi berekor, berarti sisanya pasti 0, itu kuncinya. Ya, ini menuju 2. Nah, sekarang kita bagi berekor, X kuadrat tambah PX kurang Q. Oh ya, PX-nya kita ganti ya. Berarti limit X menuju 2. Ini tadi, sorry. X-nya kita, P-nya kita ganti. P-nya berapa? P-nya kan sudah tahu 3. Jadi tambah 3X min Q ya. Dibagi dengan X min 2. Ya, P-nya kita ganti dengan 3 ya. P-nya udah ganti. Karena P udah dapat, kita ganti nih. P-nya kita ganti dengan 3. Sekarang X kuadrat bagi X berapa? Halo? X. X, betul. Ya, X. Ya. X kali ini semua berapa? X kali X kuadrat, X kali min 2X. Kita kurangi berapa? Ini hilang, 0 ya. 3X dikurang 2, dikurangi min 2X. Min kali min plus. X. Oh, hati-hati ini. Hati-hati bukan X. Min kali min 2 berapa? Min kali min 4. Min kali min 2X kan plus 2X. Plus 2X tambah 3X. 5X enggak? Iya. Kan? Oke, dikurang Q. Ya kan? Kemudian 5X dibagi X berapa? Plus 5 kan? 5 enggak? 5X dibagi X. Iya. Ini 5X dibagi X. Ini coret. Gimana? Ya, 5. Ya. 5 kali X. 5 kali X, 5X. 5 kali min 2, min 10. Dikurangi. Ini 0. Ya, 5X kurang 5X. Ini min Q. Dikurang Sama dengan min 10. 10. Min. Plus. Plus 10. Ini yang sisanya tadi. Kalau habis dibagi, pasti sisanya 0. Betul enggak? Ya. Nah, berarti sini 10 sama dengan Q. Nak? Iya. Benar kan? 10 enggak tadi soalnya? Min 10. Kan min Q. Min Q berarti Q-nya adalah 10. Cocok nggak? Min 10 ya. Min 10. Q-nya bukan min 10. Ini kan min Q tadi soalnya. Min Q. Iya. Min 10. Q-nya Q-nya 10. 10. Iya. Sudah terjawab. Ini ya dia. P-nya 3. Q-nya 10. Jadi modifikasinya kayak gitu. Jadi ini cara biasa. Ini kita cari cara biasa. Dengan cara penfaktoran atau penguraian. Kedua menggunakan dalil L'Hospital. Sama jawabannya 7. Tapi di sini kita modifikasi. Di mana 3-nya saya ganti P. Min tetap. 10-nya saya ganti dengan Q. Maka soalnya menjadi ini. X kuadrat tambah PX min Q per X min 2. Sama dengan 7. Nah, ditanya berapakah P, berapakah Q. Kan ditanya. Oke, sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tentang apa lagi? Jadi modifikasi itu bisa macam-macam ya, bisa nggak luas, juga bisa juga. Contoh luas lagi ya. Jadi Ya. Luas daerah. antara ya, misalnya luas area atau daerah, luas area yang dibatasi ya oleh kurvanya Y sama dengan X kuadrat dan ini lebih gampang ya. Jadi X kuadrat min X dan Y sama dengan 3X misalnya. Atau 5X. Terserah. Oh, 5X boleh. Misalnya kan. Nah. Ini mencapai minimum atau maksimum? Anda lihat nih. Gambar sketsanya. Lihat A-nya. A-nya berapa sih? 1 enggak? Halo? Ya, Pak. Ini setengah A kuadrat tambah BX tambah C. A-nya 1 kan?
positif. Kalau positif mencapai minimum. Ingat nggak dulu? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti ini puncaknya di bawah. Ini puncaknya minimum. Min. Iya. Dipotong oleh garis ini miringnya gini. Y sama dengan 5X. Yang bawah ini Y sama dengan X kuadrat min X. Parabol. Nyatanya luas ini berapa? Yang dibatasi oleh kedua kurva yang berpotongan. Nah, ini kan Y parabola, enak. Y parabol atau parabola sama dengan Y linier, garis lurus. Y parabolnya apa? X kuadrat min X. Y liniernya apa, Pak? Garis lurus 5X. Paham maksudnya? Ini sama dengan ini, kan? Wih, sampai sini jelas nggak nih? Jelas, Pak. Nah, pindahkan ya. X kuadrat min X kurang 5X sama dengan 0. Sama dengan Dijumlahkan 0. nih. X kuadrat min X tambah min Min. 5X berapa? Min? Min 6X. Min 6X. Ya, sama dengan 0. 0. Keluarkan, faktorkan X-nya. Tinggal apa? Keluarkan X X-nya ada sama. min- Tinggal X min 6. Betul nggak? X min 6X. Nah, Oh iya. ini X sama dengan 0. Ini X kurang 6 sama 0, X berapa? 6 nggak? 6. X kurang 6 sama dengan 0 berarti X 6. Nah, ini agak batasnya. Harga batas Agak atas sama bawah. Ya, agak batasnya. Nah, kemudian ini terhadap apa? Kita hitung Terhadap terhadap sumbu Y. X. Oh, Sumbu X X. ini. Sumbu X. Nah, luas rumusnya apa? Integral batasnya nih. 0 sampai 6. Y1 yang atas kurang Y2 yang bawah. Y2 dx. yang bawah. Iya. Berarti ini 0,6. Y1-nya mana? Ini. Y1-nya yang Atas, yang bawah Y2. Y1-nya 5X 5X dikurang dikurang Y2-nya X parabola. kuadrat Parabolanya min X X. kuadrat min X. Jangan lupa kasih kurung siku atau kurang dx. X. Nah, sehingga ini 0,6. Ini cara hitung biasa ya. Ini hitung biasa. Berapa? 5X dikurang 5X dikurang tandanya dikurangi berubah. Min kali plus min X Min- kuadrat, min min- kali min min plus 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 X. Tapi X. suka salah orang nih. Ya, suka salah nih ya. Kurung dx. Ternyata ini bisa dijumlahkan 5X tambah X, betul enggak? Ya 6X. Nah, jadi 0,6 ini adalah 6X min ya 6X X kurang X kuadrat kurung kuadrat dx. Nah, kita kurang kerjakan nih. baru dimasukin ya, Pak. Nah, enggak belum. 6. Selesai Oh, dulu. belum ya? Integralnya berapa? 6-nya tetap integral X Tambah pangkat 1 dx dengan- apa? Ya, apa Adalah ya? seper. 1 tambah 1 X pangkat Setengah 1 tambah 1 X enggak? pangkat 2. Oh iya. Setengah Iya. X kuadrat ya kan? Seper 1 tambah 1 seper 2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Iya. Dikurang integral X pangkat 2 apa? Seper 2 tambah 1 Seper 2 X sepertiga X pangkat X pangkat tiga. 3. Agak batas 0,6. 6. Ini coret nih kan? Ini 1 ini 3. 3 Ini X 3 kali X kuadrat batas atas 6 pangkat 2 dikurang 2 X kuadrat kurangi batas 6 bawah 0 pangkat kuadrat 2 dikurang sepertiga kali sepertiga kali 6 6 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Yang 0 hilang aja lah, ya kan? Ya. Tinggal ini. Nah, supaya hitungnya 3 kali 36. ini 3 kali 36 36. dikurang ini 6 pangkat 3 berapa? 6 kali 6 kali 3 6 kali 6 lagi 216 kan? Bagi 3. Oh iya 216 ya. Nah, ini 3 kali 6 18 simpan 1 3 ke 3 108 dikurangi ini bagi nih 21 bagi 3 7 6 bagi 3 2. 2. Nah, ini dikurangi 8 kurang 2 6 10 kurang 7 3. Udah 3. dapat nih. Ini cara biasa kan? Nah, Ya. sekarang tukar. Misalnya misalkan 5 ini dimisalkan dengan B. Ya. Luasnya udah tahu 36. Nah, berapa B? Gitu. Ditukar-tukar gitu aja. Ya. Ya, kita coba ya. Yang saya bikin lagi ya. Luas area yang dibatasi. Jadi ceritanya yang normal dulu, yang biasa hitungnya ya. Dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min X, ya kan?
dan Y sama dengan BX. Nah, ini limanya di B. Ya. Ini kan 5X nih. 5X ini 5-nya ganti B. Nah, luasnya itu, luas area yang dibatasi oleh garis ini adalah, luasnya ya, luasnya adalah 36. Kan diketahui 36 enggak? Ini 36 enggak? Halo? Iya, Pak. Jadi masuk ya. Jadi luasnya diketahui 36, angka 5-nya saya ganti B. Nyatanya B. Tentukan nilai B ya. Tentukan B. Ya, B-nya kita cari. Berapa? Jawabnya 5. Dari mana? Nah, kalau tadi mengapa Anda tahu 5? Anda lihat di sini kan. Sekarang Anda anggap tidak tahu gimana caranya. Sama, ini mencapai minimum. Gambarnya kan gini. Mencapai minimum, ini Y sama dengan X kuadrat min X. Terus ini adalah garis linear, Y sama dengan BX. Yang atas Y1, yang bawah Y2. Luas ini sudah tahu 36. Ini ya. Jawabnya sudah tahu 36. Nah, ini Anda tulis nih. Y parabola. Atau Y sama dengan Y. Sama dengan Y linear. Parabolanya berapa? X kuadrat min X. Ini adalah BX. Nah, caranya gimana? X kuadrat min X. Ini pindah ke sini jadi min BX enggak? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Keluarkan ini kita gabung dulu. Ini X kuadrat min, dikeluarkan minnya. Berarti sini apa? X ditambah BX. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. X kuadrat ya. Terus ini keluarkan X-nya. Min 1 tambah B kurung kali X sama dengan 0. Betul nggak? Ya. Nah, dikeluarkan X-nya. X-nya dikeluarkan, ini tinggal X, ini tinggal 1 tambah B. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. X, berarti ini X pertama 0 kan? X pertama 0. Yang ini X kurang 1 tambah B sama dengan 0. Berarti X kedua berapa? Plus 1 tambah B, nah? Atau B tambah 1, boleh kan? Jadi syarat batasnya ini syarat batasnya. Bukan syarat batas, harga batasnya, ya kan? Ini harga batasnya. Yang bawah 0, yang atas 1 tambah B atau B tambah 1, boleh balik. Sudah paham di sini? Paham, Pak. Halo? Iya, Pak. Sudah. Kalau sudah, nah baru kita luasnya sudah tahu 36 ya. Tulis nih. Luas area. Kan kita luas area tuh rumusnya apa? Integral, batasnya berapa nih? Batasnya dari 0 sampai 1 tambah B ya, atau B tambah 1. Terus ini Y1 kurang Y2 kurung DX. Nilainya sudah tahu 36, ya enggak? Sudah diketahui 36 nih. Paham di sini? Iya, Pak. Jadi tahu Iya, Pak, cara paham, umumnya yang normal kita tahu, sekarang kita ganti. Nah, di mana luasnya sudah diketahui. Nah, ini kita cari nih. Nah, integral 0, 1 tambah B atau B tambah 1 boleh. Nah, di sini Y1-nya apa? Y1-nya adalah BX. Terus BX dikurangi Y2-nya apa? Y2-nya adalah, jadi Y2-nya ini X kuadrat min X, parabolanya. X kuadrat min X kurung DX. Ini nilainya sudah tahu 36. Paham ke sini? Halo? Iya, Pak. Nah, ini buka minnya, buka kurung. Jadi 0, 1 tambah B. Ini BX. Ini kali min X kuadrat plus X. Ya enggak? DX. Terus BX sama X bisa jumlahkan. Sama-sama X, betul enggak? 1 tambah B. Terus ini B tambah 1 kan? BX tambah X kan BX tambah 1X.
Dikeluarkan X apa? B tambah 1 kurung kali X dikurang X kuadrat. DX sama dengan 36. Halo, sampai sini jelas dulu? Halo, ini menggabungkan BX dengan X. Oke ya, tergabung. B tambah 1 ya. BX tambah X kan BX tambah X. Keluarkan X, ini B tambah 1 atau 1 tambah B. Nah, baru kita selesaikan nih berapa nih? B tambah 1. Integral X pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Min. Integral X pangkat 2 apa? 1/2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1. Harga batas itu 0 tambah. Ini boleh ya. 1 tambah B ini balik. B tambah 1 boleh kan? 1 tambah B kan sama dengan B tambah 1. Nah, ini nilainya adalah 36. Nah, ini X kuadratnya kita ganti setengah, tak depannya setengah kali B tambah 1 kali X kuadrat batas atas berapa? B tambah 1 kuadrat dikurangi apa? X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Min 1/3 kali X pangkat 3. X pangkat 3 batas atas dikurangi X pangkat 3 batas bawah. Gitu ya. Sama dengan 36. Sampai sini jelas? Step by step. Iya, Pak. Oke. Kemudian nolnya ya hilang ya, nolnya nggak usah lihat ya kan. Tinggal apa? Ini kalau kita ini kan setengah kali B tambah 1 kali B plus 1 pangkat 2 berapa? B plus 1 pangkat 3 enggak? Ya, Kalau Pak. dikurang 1/3 kali, nah ini tinggal B tambah 1 pangkat 3. Sama dengan 36. Supaya boleh ya, hilang pecahannya gimana? KPK dari 2 dan 3 kan 6 ya? Kali 6. Kali 6 kan? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Setengah kali 6 berapa? 3 kan? Ya. Iya. Ini setengah kali 6, 3. Jadi 3 B tambah 1 pangkat 3. Terus di sini dikurangi 1/3 kali 6. 2 ya, min 2. Jadi min 1/3 kali 2. Kali 6 adalah min 2. Kali B plus 1 pangkat 3. Sama dengan 36 kali 6. Berapa tadi? 216 ya? Iya. 216. 216. Nah ini bisa dijumlahkan kan? Jumlahkan nih. Bisa. Nama sama ini nama sama B plus 1 pangkat 3. Ini 3, ini min 2. 3 kurang 2, 1 ya. Jadi B plus 1 pangkat 3 sama dengan 216. Atau B plus 1 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Betul nggak? 21, Ya. 216 6 pangkat 3. Pangkat 3 yang coret. Mm. Berarti B tambah B 1 sama adalah dengan 6. Berapa B? 6 sama kurang 1 dengan enggak? 5. Satunya dipindahkan jadi min 1. Jadi B berapa? 5 Benar nggak 5 tadi? Di soal asli. Di atasnya lagi. atasnya. Benar nggak 5? Y sama 5X. Halo? Iya, Nah, betul. seperti itulah permainan kayak main catur gitu ya, dibolak-balik gitu ya. Jadi cara normalnya kita tahu, kemudian dia bikin apa modifikasi gitu. Ya, jadi bentuk ini diubah jadi apa? BX. Harusnya kan Y5X. Nah, luasnya enggak tahu. Sekarang luasnya tahu. Ini 5-nya saya sembunyikan, saya ganti B. Nah, benar nggak kita cari B-nya 5? Ternyata benar. Ini saya set dulu ya. Sampai sini cukup jelas? Iya, Pak. Nah, Eh, ya sering kalinya begitu suka dibalik-balik gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Cara kita menentukan Y1 dan Y2 itu, Pak, kadang terbalik gitu. Nah itu kalau terbalik pasti luasnya negatif. Nah Nah, mungkin ya kan itu. Anda belajar kan panjang, luas, volume atau isi itu tidak pernah negatif.
Ya, Ya. tidak pernah negatif, harus positif. Jadi itu ada salah. Kan sebenarnya bisa lihat dari sebetulnya ekstrim ya. Anda sudah belajar kan, kalau parabolanya Y adalah X kuadrat min X, jadi min X ya betul ya. Coba kalau secara SMA ini kan pakai A nih. Ini bentuk umumnya kan Y adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, betul nggak gitu? Berarti A-nya berapa sini? 1 nggak? Halo? A-nya 1 nggak? Iya. 1 ini positif. Kalau positif mencapai minimum, berarti gambarnya gini. Mencapai minimum. Atau mereka pakai ekstrim. Coba. X kuadrat min X. Cari Y aksen. Y aksen berapa? Y aksen berapa? X kuadrat diturunkan 2X. X turunkan 1. Y double aksen turunkan lagi. 2 kali 1 kurang 0. Berarti Y double aksennya berapa? 2. Kalau Y turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Mesti kan enggak dulu? Y double aksennya positif mencapai minimum. Kalau Y double aksennya negatif mencapai maksimum. Sudah jelas? Jadi kalau digambarkan, ya ini mencapai minimum. Gitu. Bisa pakai A, bisa pakai turunan keduanya. Kan dulu waktu Anda belajar ekstrim, maksimum, maksi ya, maksimum dan minimum, ini kan enggak? Halo? Kalau Y adalah fungsi X, maka Y aksen 0 itu apa? Kalau Y aksen 0 ini adalah syarat ekstrim, itu enggak? Syarat ekstrim. Mungkin di SMA kan syarat stasioner, betul enggak? Y aksen sama dengan 0 itu syarat ekstrim. Kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Jadi puncak gunung nih. Ini maksimum. Atau X ya boleh. Kalau turunan keduanya negatif, ini salah ya. Iya, negatif mencapai maksimum. Kalau positif mencapai minimum. Minimum begini. Sudah jelas sampai sini? Halo. Oke, Pak, jelas, Pak. Ya, itu betul agak ekstrim ya. Maksimum dan minimum. Ada lagi? Silakan. Kesempatan Anda bertanya. Halo. Iya, Pak. Ya, masih ada waktu 20 menit lagi. Sebelumnya kita pakai 10 menit untuk absen ya. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Tentang apa? Tadi sudah saya contohkan itu, begitu enggak yang itu juga pelajari yang tentang apa? Kontinuitas. Ingat kontinuitas apa dulu? Limit kiri sama limit kanan ya. Tentang kontinuitas. Jadi kalau ada fungsi X sama dengan gitu ya. Ini misalnya ini adalah 3X kurang 5. Untuk X-nya besar dari 2. Terus ini 6X. Untuk X-nya kecil dari 2. Misalnya. Nah. Ditanya apakah misalnya ya, apakah fungsi X kontinu di X sama dengan 2? Misalnya. Ini berlaku limit kiri sama limit kanan. Ya. Berarti limit kiri X menuju 2 min dari fungsi X-nya, ya kan?
Misalnya ini tambah ya. Sama dengan limit X menuju limit kanan dari fungsi X. Ya. Misalnya apa ini continue misalnya. Bentar ini mungkin bisa salah ya. Bentar. 2 kali 6 yang 1 ini sama dengan 1 ya misalnya. Ya, ini kita ganti 1 aja. Nah, coba kita lihat. Limit kirinya apa? Ini kan X menuju 2 min ini artinya X apa? X kecil dari 2 ya. Terus ini limit X menuju 2 plus artinya limit limit kanan adalah X besar dari 2. Yang kecil dari 2 mana? Ini. Sama dengan 1. Yang besar dari 2 mana? Ini kan. Yang besar dari 2 adalah ini. Kecil dari 2 adalah 1, besar dari 2 nih. Ini kecil dari 2, ini besar dari 2. Besar dari 2 adalah 3x min 5. Nah, berarti ini 1 sama dengan apa? 3 kali 2 dikurang 5. Betul enggak? Apa jawabannya ini? 1 sama dengan berapa? 3 kali 2, 6. 6 kurang 5, 1 enggak? 1 dengan 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Berarti limit Pak. kiri sama dengan limit kanan enggak? Ya, Kalau limit kiri sama limit kanan, berarti kan limit kiri sama dengan limit kanan. Atau cari limit kirinya berapa, boleh nggak gitu, limit kirinya berapa, limit kanan berapa, kalau itu sama, otomatis fungsi ini continue di X dengan 2, gitu. Ya enggak? Kan ini yang saya katakan sama. Ya. Sudah paham? Berarti ini betul enggak? 1 dengan 1. Halo? Pak, Iya, Pak. betul, Pak. Nah, kalau ini 1 kasih pun. tahu, yang bilang ini adalah bukan Y apa nih? Ini adalah P. 1 ini ganti P. Tentukanlah P bila fungsi X itu continue di X dengan 2. Nah, saya bikin ya. Sini. Fungsi X sama dengan 3X kurang 5 untuk X besar dari 2 atau kecil 2? Besar dari 2 ya. Besar dari 2. Terus ini sama dengan P untuk X kecil dari 2. Tentukanlah P, ya. Tentukan P jika fungsi X continue di X sama dengan 2. Nah, itu. P ini tanya berapa? Kita nyatakanlah fungsi X continue di X sama dengan 2, berlaku apa? Limit kiri X menuju 2 min dari fungsi X-nya harus sama dengan limit kanan X menuju 2 plus dari fungsi X. Ingat, kalau kiri itu X kecil dari 2, kalau kanan itu X besar dari 2. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ini X besar min. Kiri mana? X kecil dari 2 mana ini ya? X kecil dari 2 berapa? P ya, terus P. Terus ini limit kanan. X menuju 2 plus kanan. X besar dari 2. Berapa ini? Ini adalah 3 X min 5 kurung. Jadi P berapa? Sama enggak? 3 kali ganti ini. X-nya diganti berapa? X-nya diganti dengan 2 kan? X-nya 2 kan? Kurang 5. Jadi P berapa? 6 kurang 5. Berapa P-nya? 1 kan? Halo? Sama enggak sama yang sebelumnya? P-nya 1. Ya gitu, permainannya begitu aja. Sudah jelas. Itu model pilihan ganda sebetulnya itu. Pilihan ganda kayak gitulah. Ya. Kalau pilihan ganda ini kan essay. Ya. Di model-modelnya kayak ya model-model gitu. Jadi seperti cara biasa tapi dimodifikasi yang tadi diketahui diganti dengan P atau apa huruf lain, kemudian dikasih tahu fungsinya continue di X 2, tentukanlah P. Gitu. Sudah jelas sampai sini?
Sekarang kita absen dulu ya. Oke, Baik, Pak. kita absen dulu. Mana absen? Oh, tadi. Attendant. 2 kali absen dari ya. Apa lagi ini? Ulang lagi nih. Kelamaan dari. Oke, ini tuh ulang lagi ini. Attendant. Hadir semua, Pak. Sebentar saya lihat. Ini jumlahnya banyak juga ya. Bagas ada, Laila ada saya lihat. Anifa ada kan? Halo? Ada. M Hakim, Hadir Pak, hadir. Anggi ada. Varian Ridwan ada ya? Hadir, Pak. Budi Mulyadi ada. Mama Yosef ada. Meta Yudin jadi ada saya lihat. Wahyu Zaki Pradana ada? Halo? Oke, Dayu Setiaputra, ini semacam Komarudin ada nih saya lihat. Dery ada, Muhammad Irfan Yadi ada, Muhammad Fausan Fitra ada, Ani Tresnasari Ada, Pak. ada, Freda Ridwan Pratama, Iya, hadir, Pak. Rahman Alfaras, Hadir, Pak. Gabriela Angelina Runtu, Kesi nggak hadir ya, Edward Inataso apa nih, Sutanto Ujang ada tadi, Ahmad Miftah Mawar Lazwardi ada? Nggak ada suara. Oke, materinya tadi kita all review ya, all review subject ya. Soal UASnya sama seperti ini, Pak. Ya latihan sesuai latihan kita lah. Ya. Tapi Oke, kan dibuat paket kan ya, Pak? Esai pokoknya semuanya esai, tapi ya pertanyaannya mirip yang dimodifikasi. Jadi kalau yang biasa hitungnya begitu, nanti yang diterselubungkan gitu. Diganti Oke, B lah, diganti C lah, ditanya itu kan. Oke, jadi ini Jadi kalau isai sebisa mungkin caranya didetailin ya, Pak? iya dong. Yang nama esai itu Oke. uraian gitu kan. Ya. Amin. Oh ya ini ada si namanya. Saya lupa. Muhazir. Bukan itu. Ada ini ya. Berarti enggak pakai ini ya. Apa namanya? Biasa absen tuh di samping kehadiran juga ada. Ini season log ya. Ini sudah semua ya. Ulang lagi coba. Attendant. Oh, 2 kali ya. Attendant ini sudah 2 kali. Iya, Pak, 2 kali. Vicon. Kalau Wikonnya 1 kali, waktu pecah 2 sama aja deh. Gitu. Oke, sampai sini udah semua ya. Oke. Tensinya kayaknya Pak yang 2 kali, Pak. Soalnya Iya. 2 sesi kan. Betul. Jadi saya isi dari 2 kali tadi. Selesai. Dia ada lagi mau tanya? Rekamannya saya mau tutup. Kalau ada enggak? Kalau ada ini saya rekamannya saya apa nih? Cukup, Pak.